حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. أخذنا في الدرس الأمسي تعريف الإخلاص. وما تعريفه عندك يا طلحة؟ تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. نعم، هذا قول من؟ Bukan Al-Hafidh, tapi nama beliau memang Hafidh, ya. Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Nah, ini pengertian yang dihafal berhubungan dengan ikhlas. Dan ta'rifat jangan diremehkan, ya. Ta'rifat penting, apalagi pada pembahasan-pembahasan seperti ini. Antum ingin berbicara, menyampaikan masalah ikhlas, butuh memberi pengertian ikhlas itu apa. Kalau terkumpul pada kita ta'rifat, ya, definisi-definisi yang diberikan oleh para a'immah dalam banyak istilah, maka ini sangat membantu. Naam, maka dhabtul ta'arif, ya, dhabtul ta'arif yaitu betul-betul dhabt, menguasai pengertian-pengertian itu termasuk hal pokok untuk seorang menguasai cabang ilmu. Baik. Wal'an nadkhul fil asli al-awwal aw mazal fil muqaddimah. Mazilna fil muqaddimah. Nadkhul fi qawli Syekh fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Naam. Man yaqra? Aina hu? Allah yahdi. Baik. Man saya qara? Iqra arin. Nah, kita baca. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Naam, ini jelas. Apabila engkau telah tahu bahwasanya syirik, jika mencampuri suatu ibadah maka akan merusaknya dan menghapuskan amalan, serta menjadikan pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka, maka taulah engkau bahwa perkara yang paling penting atas dirimu adalah mengetahui hal tersebut. Ya. Berarti kalau syirik bahayanya seperti itu, yang paling penting untuk kita tahu ya harus tahu syirik. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah menyelamatkanmu dari perangkap ini. Wa hiya syirku billah,
wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarahallahu fi kitabih. Nah, yaitu kesyirikan pada Allah, dan untuk mengetahuinya yaitu dengan mengetahui 4 kaidah-kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Ini berarti hasungan untuk kita semua agar betul-betul memahami kesyirikan dan memahami pentingnya 4 kaidah yang akan dibawakan oleh Syekh. Qala syarih hafizahullah ta'ala, qauluhu fa idza 'arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-'amal, tadafaratin nususu ala anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-'amal. Qala ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, itu telah begitu banyak nas-nas yang saling menguatkan satu sama lain, menunjukkan bahwasanya syirik jika mencampuri suatu ibadah maka akan merusaknya dan menghapuskan amalan. Ini banyak. Di antaranya ayat yang disebutkan di sini, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Al-khitab untuk siapa ini? Yang diajak bicara siapa, Ismail? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melakukan syirik wahai Nabi, la yahbatanna amaluka, maka sungguh amalanmu akan terhapus. Di sini la yahbatan, ya, ada penguat tayyib nun taukid. Juga la yahbatan dalamnya, yang betul-betul akan terhapus. Amaluk di sini mufrad mudhaf. Ya, mufrad mudhaf menunjukkan makna umum. Jadi semua amalanmu. Dan yang dimaksud di sini syirik apa berarti? Syirik akbar. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau betul-betul akan menjadi orang-orang yang merugi. Ayat ini jelas kalau khitabnya adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih lagi selain beliau. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjatuh dalam kesyirikan, tidak. Beliau maksum dari terjatuh dalam kesyirikan, tapi seandainya beliau pun terjatuh dalam kesyirikan maka tidak akan dibeda-bedakan. Cuman Allah tidak takdirkan itu karena Allah jaga nabinya dari perkara-perkara dosa besar dan syirik. Faqala subhanahu walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan maka sungguh terhapus dari mereka apa-apa yang dulu mereka amalkan. Di sini juga memiliki makna umum, ya kawan. Dari mana sisi umum bahwasanya amalan-amalan mereka semuanya bisa terhapus dengan kesyirikan. Indah Rifki. Tayyib dari ma mausulah. Karena isim mausul termasuk apa? Sighah umum. Faqala azza wa jalla innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah. Di sini juga apa? Umum, ikhwan. Man, siapapun itu yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah akan haramkan dia dari surga. Tidak akan masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu satu penolong pun. Di sini min ansarin. Tayyib diberikan min untuk apa? Memberikan makna tambahan tangkir, taukidut tangkir, untuk menguatkan apa? Nakirahnya ansar. Dalam artian tidak ada satupun penolong, ya, siapapun itu. Bagi orang zalim itu tidak ada penolong siapapun. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya syirik merupakan bentuk kezaliman, dan dia adalah sebesar-besar kezaliman.
Tiga ayat penting, ini ayat-ayat pokok dalam pembahasan bahaya syirik. Kemudian juga yang lainnya apa? Yang menunjukkan bahwasanya pelaku kesyirikan tidak akan diampuni dosa-dosanya jika dia belum bertobat dari kesyirikannya. Dosa syiriknya tidak akan diampuni. Apa dalilnya, Kasyah? Naam, ahsanta. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Akhrajahu Muslim. Hadits qudsi, Allah mengatakan ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki. Aku adalah sekutu yang paling tidak butuh dari apa? Dari sekutu. Naam, yaitu dengan kata lain ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan apa? Sekutu-sekutu. Ini maksudnya. Paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu karena Allah zat yang maha kuasa, mampu memenuhi semua kebutuhan hambanya. Tidak butuh sekutu, tidak butuh pembantu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i. Siapa saja yang melakukan suatu amalan, amalan memiliki makna umum. Kenapa? Ahmad. Nakirah fi siyaqi syarat, memiliki makna umum. Siapa saja melakukan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi. I'rabnya apa di sini? Asyraka fihi ma'i ghairi. I'rabnya apa? Indak Iqbal. Jumlah asyraka ma'i fihi ghairi. Tayyib, di'rab sebagai sifat karena apa? Jumlah jatuh setelah nakirah. Siapa saja melakukan satu amalan yang dia menyekutukanku padanya dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Dan hamba yang ditinggalkan oleh Allah maka dia pasti celaka. Kenapa? Karena kita semua apa? Butuh pada Allah, butuh perlindungannya, butuh rahmatnya. Kalau hamba ini ditinggalkan maka sungguh celaka. Dan sekutu yang dia sembah tidak akan mampu memberikan apa-apa. Makanya dalam hadis yang lain, akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, pergilah kalian kepada sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian sembah atau berharap darinya manfaat maupun madarat. Wa 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tayyib, yusyriku billah, ini jumlah. Kenapa di i'rab sebagai hal? Ahmad. Siapa saja yang menyekutukan Allah dalam keadaan dia apa tadi? Siapa saja yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah. Jumlah ba'da ma'rifat, ma'rifatnya mana? Ma'rifatnya mana? Taib. Jumlah yang jatuh setelah nakirah. Nakirah di sini adalah dhamir mustatir pada apa? Jumlah jatuh setelah ma'rifah. Jumlah jatuh setelah ma'rifah, maka i'rabnya hal. Nah, ma'rifahnya mana? Dhamir pada mata. Huwa, ya. Marusli. Siapa saja yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan kebalikannya, man mata
la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa saja yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita sudah tahu bahayanya syirik, ikhwan, maka engkau pun tahu. Ya, kata Syekh, qauluhu arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Maka engkau tahu perkara yang paling penting atasmu adalah mengetahui kesyirikan itu. Nah, dan tahu syirik berarti harus tahu tauhid. Ai ta'rifut tauhida wa syirka al-munaqidhalah, yaitu engkau tahu tauhid dan tahu syirik yang membatalkan tauhid tersebut. Qauluhu la'alla Allah an yukhallisaka, ada tasydidnya. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakati wa hiya syirku billah. Semoga Allah menyelamatkanmu dari perangkap ini, yaitu kesyirikan pada Allah. Yukhallisaka minat takhlis. Ya, khallasa yukhallisu takhlisan. Khallasahu min kadza takhlisan ay najjahu, maknanya yaitu menyelamatkanmu darinya. Wal makna la'alla Allah yunjika, semoga Allah menyelamatkanmu. Baik. Wasyabakatu syarakatus sa'id allati yasidu biha. Ini syabakah. Naam. Baik. Syabakah syarakatut sa'id. Syarakatus sa'id yaitu tali-tali, naam, apa? Para pemburu yang digunakan untuk memerangkap buruan. Baik, jaring. Maka kalau sekarang apa? Untuk penggunaan internet, ya istilahnya apa? Syabakah. Ya, syabakah al-ankabutiyah. Naam. Jaringan. Baik. Wal makna anna li syirki syirkan, atau anna li syirki syarakan. Habailas sa, ya, habailas said. Maksudnya bahwasanya syirik itu memiliki apa? Memiliki perangkap-perangkap seperti apa? Perangkapnya pemburu. Qad yaqa'u fihil insan, yang terkadang bahkan banyak manusia terjerumus padanya. Wa huwa ta'birun latifun yunasibut takhwifa minasyirki wal hadari minhu, atau wal hadara minhu. Dan itu adalah ungkapan yang lembut yang mencocoki apa? Takhwif dari kesyirikan, wal hadara minhu, yaitu untuk menakut-nakuti dari kesyirikan dan peringatan darinya. Wal hatha 'alal inayati bit tauhid wal ihtimami bihi, dan dorongan untuk memperhatikan tauhid dan betul-betul apa? Memperhatikan juga inayah, ihtimam, sama. Fa inna asla syabakat asy-syirk wallati awqa'at sahibaha fid dhalal qa'imatun ala amrayn: su'udzan billahi wa 'adamu taqdirillahi ta'ala haqqa qadrih. Ini faedah bagus, diingat-ingat. Nah, sungguhnya asal dari apa? Perangkap kesyirikan itu yang menjatuhkan pelakunya di dalam kesesatan itu tegak di atas dua perkara, yaitu su'udzan billah, ya, su'udzan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, memang perangkap-perangkap syirik tidak keluar dari dua perkara ini, kembalinya. Semuanya dibangun di atas dua perkara ini. Su'udzan pada Allah. Nah, sehingga apa? Mereka merasa Allah tidak mengabulkan doanya, akhirnya apa? Minta kepada dedemit-dedemit, minta kepada jin-jin. Ini su'udzan. Di sisi yang lain, ada mutakdirillahi ta'ala haqqa qadri, tidak, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, tidak memberikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu adalah hak Allah, sehingga diserahkan ibadah kepada selain Allah. Ini tidak mengagungkan Allah. Nah, ini dua perkara yang perangkap-perangkap syirik semuanya dibangun di atasnya. Su'udzan billah
wa adamu taqdirillahi ta'ala haqqa qadrih. Kama qala al-Maqrizi, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Maqrizi dalam Tajridut Tauhid, i'lam annaka idza ta'ammalta jami'a tawaifid dhalali wal bid'i wajadta asla dhalalihim raji'an ila syai'aini. Ketahuilah bahwasanya engkau apabila memperhatikan semua kelompok-kelompok sesat dan kelompok-kelompok bid'ah, maka engkau akan mendapati sumber kesesatan mereka itu kembali pada dua hal. Naam, ahadihima, yang pertama, dhannuhum billahi dhanna sau', sangkaan mereka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Wa tsani annahum lam yaqdurur rabba haqqa qadrih, yang kedua bahwasanya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Jadi masuk dalam kesesatan jelas adalah syirik, ya kan? Dan ini faedah bagus. Nah, kalau bisa dihafal. Berkata Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala dalam Tajridut Tauhid. Naam, i'lam annaka idza ta'ammalta jami'a tawaifid dhalali wal bid'i wajadta asla dhalalihim raji'an ila syai'ain, ahadihima dhannuhum billahi dhanna sau', wa tsani annahum lam yaqdurur rabba haqqa qadrih. Siapa yang sudah hafal? Pertemuan berikutnya insyaallah. Qauluhu bima'rifati arba'i qawaid. Al-qa'idatu asluha fil lughati ats-tsubutu wal istiqrar. Ini kaidah asalnya maknanya adalah tsubut dan istiqrar, tetap, ya, kokoh dan tetap. Tidak bergeser-geser. Itu harus kaidah yang menjadi landasan, ya harus sesuatu yang tetap, ya. Kalau landasannya bergeser, guncang, ya, yang dibangun di atasnya roboh. Faqala fil kasyaf al-qa'idatu hiyal asas. Nah, kaidah adalah al-asas, yaitu pondasi. Fahiya asasus syai' wa usuluh, yaitu pondasi suatu perkara dan landasannya. Hissiyan kana dzalika syai' ka qawaidil bait atau ma'nawiyan ka qawaidid din ay da'imuh. Baik, ya, kaidah itu sesuatu yang hissi. Hissi itu apa? Sesuatu yang bisa diindra. Paham? Sesuatu yang bisa diindra, bisa diraba, bisa dilihat, bisa disentuh, atau dengan indera yang lain. Seperti apa? Qawaidil bait, yaitu pondasi suatu rumah. Pondasi suatu rumah kita bisa melihat itu harus yang paling kokohnya. Karena percuma bangunan di atasnya bagus tapi kalau pondasinya lemah. Nah, atau sesuatu itu maknawi. Seperti apa? Qawaidid din, kaidah-kaidah agama, maksudnya penopang-penopang utama agama yang agama tersebut akan tegak di atasnya. Berarti apa? Pokok-pokok terpenting dalam suatu agama. Baik. Dengan ini kita selesai dari muqaddimah Syekh. Nah, yang padanya ikhwan faedah-faedah bagus dan jangan dilupakan. Nah, dan Syekh dengan muqaddimah yang ringkas ini menggambarkan hal yang sangat penting bagi kita untuk kita ketahui, yaitu betul-betul hendaknya paham syirik, pahami syirik sehingga seorang bisa mengenalinya dengan cepat dan selamat dari perangkap. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.